Assalamualaikum semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Pengendalian terhadap Tindakan Personal dan Budaya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, materinya akan dijelaskan oleh Tasliatul Ummah, dan yang kedua Lailatul Khalifah, yang ketiga Utari Rahayu, yang keempat Izzatul Ayun, dan yang kelima Romli Mubarak. Pengendalian tindakan adalah bentuk langsung dari pengendalian manajemen karena meliputi pengambilan langkah-langkah tertentu untuk memastikan bahwa karyawan bertindak sesuai dengan keinginan perusahaan. Ada 4 bentuk dasar pengendalian tindakan. Yang pertama adalah pembatasan perilaku. Pembatasan perilaku ini bersifat memaksa karena memastikan bahwa karyawan tidak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan. Pembatasan perilaku dapat diterapkan dengan 2 cara, yaitu secara fisik dan administratif. Secara fisik contohnya dengan memasang sandi pada komputer dan membatasi akses karyawan di area tertentu. Pembatasan administratif untuk membatasi kemampuan karyawan untuk melaksanakan seluruh atau hanya sebagian porsi dari tugas tertentu, tindakan tertentu. Yang kedua adalah penilaian pratindakan. Penilaian pratindakan mencakup adanya penyelidikan kritis terhadap karyawan yang dikendalikan. Yang ketiga ada akuntabilitas tindakan. Di sini karyawan diminta untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Yang keempat ada redundansi. Redundansi dapat dikatakan sebagai pengendalian tindakan sebab hal ini dapat meningkatkan kemungkinan akan terselesaikannya tugas dengan memuaskan. Redundansi biasanya terjadi pada fasilitas komputer, fungsi keamanan, dan operasi penting lainnya. Saya Lailatul Khalifah. Kemudian saya akan menjelaskan pencegahan versus deteksi. Pengendalian tindakan diklasifikasikan berdasarkan apakah pengendalian ditujukan untuk mencegah atau mendeteksi perilaku yang tidak diinginkan. Perbedaan tipe pengendalian terhitung sangat penting untuk mencegah timbulnya tindakan yang tidak diinginkan. Ketika pengendalian berjalan dengan efektif, maka pengendalian ini adalah pengendalian paling kuat karena dapat mencegah timbulnya biaya dan kerusakan akibat perilaku yang tidak diinginkan. Meskipun berbeda, pengendalian ini akan berjalan efektif jika deteksi dapat dilakukan dengan tepat waktu. Kemudian deteksi dini terhadap tindakan yang merugikan itu sendiri bersifat preventatif atau dapat mencegah. Deteksi ini dapat menurunkan niat seseorang untuk sengaja melibatkan diri dalam perilaku yang tidak diinginkan. Selanjutnya, pengendalian tindakan sebagian besar bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan, kecuali pengendalian akuntabilitas tindakan. Namun berbeda jika pengumpulan bukti bisa dilakukan bersamaan dengan kegiatan dan pengawasan langsung, maka pengendalian akuntabilitas tindakan dapat mendeteksi keadaan hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Yaitu kita dapat mengetahui apakah itu sudah terjadi tepat waktu. Yang ketiga, timelines, yaitu action tracking dapat dilakukan tepat waktu sehingga intervensi dapat dilakukan sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi. Yang keempat, understandability, yaitu tindakan yang diperhatikan atas individu mudah dan dapat dipahami. Nama saya Izzatul Ayun. Saya akan menjelaskan tentang pengendalian personal dan pengendalian budaya. Yang pertama yaitu pengendalian personal. Pengendalian personal membantu kecenderungan alami karyawan untuk mengendalikan dan memotivasi dirinya sendiri.
Adapun tujuan dari pengendalian personal itu ada 3. Yang pertama yaitu beberapa pengendalian personal membantu mengklarifikasikan harapan. Pengendalian ini bertujuan memastikan bahwa tiap karyawan memahami apa yang diinginkan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu beberapa pengendalian personal membantu memastikan bahwa tiap karyawan mampu melakukan pekerjaannya dengan baik. Yang ketiga yaitu beberapa pengendalian personal mampu meningkatkan karyawan akan terlibat dalam self-monitoring. Self-monitoring terbilang efektif sebab kebanyakan orang yang memiliki hati nurani yang membimbing mereka untuk melakukan hal yang positif. Adapun implementasi pengendalian personal ada 3 cara. Yang pertama yaitu seleksi dan penempatan. Untuk perusahaan menyeleksi karyawannya untuk menempatkan pada kinerja yang mereka punya atau sesuai dengan kemampuan karyawannya, bertujuan agar karyawan dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Yang kedua yaitu pelatihan. Pelatihan sangat penting bagi karyawan karena dengan pelatihan maka karyawan dapat tahu apa pekerjaannya, bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaannya. Yang ketiga yaitu desain pekerjaan. Cara ini untuk membantu karyawan bertindak tepat dan merancang untuk karyawan yang termotivasi dan berkualitas untuk meraih kesuksesan. Yang kedua yaitu pengendalian budaya. Pengendalian budaya untuk mendorong pengawasan bersama sebuah bentuk tekanan kelompok yang kuat pada individu-individu yang menyimpang dari nilai dan norma. Jadi, pengendalian budaya ini bertujuan agar tiap individu itu tidak seenaknya sendiri pada kelompoknya. Cara membentuk budaya perusahaan itu yang pertama dengan cara kode etik. Kode etik itu bertujuan untuk membantu karyawan memahami perilaku apa yang diharapkan meski tidak ada peraturan yang spesifik. Maksudnya yaitu seorang karyawan itu harus berperilaku dengan baik dan berperilaku baik terhadap kelompoknya meskipun itu tidak berbentuk peraturan namun berbentuk prinsip. Jadi seorang karyawan itu harus mempunyai prinsip yang baik kepada antar kelompok. Yang kedua yaitu imbalan kelompok. Imbalan ini juga dapat sebagai motivasi karyawan untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Yang ketiga, adapun imbalan itu bisa berupa bonus dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu pendekatan lain untuk membentuk budaya perusahaan. Yang pertama yaitu dapat berupa transfer antar perusahaan, yaitu menyebarkan budaya dengan memperbaiki sosialisasi karyawan dalam perusahaan dan menghambat terciptanya tujuan dan pandangan yang saling bertentangan. Jadi inti dari transfer antar perusahaan yaitu agar antar sesama karyawan itu dapat bersosialisasi dengan baik dan tidak ada yang bentrokan atau yang bertentangan. Yang kedua yaitu pengaturan fisik dan sosial.
Pengaturan fisik itu bisa berupa rencana kantor, arsitektur, dan dekor interior. Yang kedua yaitu pengaturan sosial. Pengaturan sosial itu bisa berupa penggunaan baju, bagaimana menggunakan baju atau seragam yang baik. Yang kedua kebiasaan yang dilembagakan, ya perilaku dan kosakata. Perilaku itu bagaimana kita bertindak kepada perusahaan, kepada semua karyawan, kepada atasan, kepada bawahan. Dan juga kosakata. Kosakata itu cara kita berkomunikasi kepada baik itu atasan, bawahan maupun setara dengan kita. Dapat pula membantu membentuk budaya perusahaan. Yang ketiga yaitu tone at the top. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Romli Mubarok. Di sini saya akan coba menjelaskan hasil diskusi kelompok kami tentang studi kasus Alkon Laboratories. Dalam analisis awal kami ditemukan 3 masalah yang cukup kontras terjadi dalam Alkon Laboratories atau perusahaan Alkon Laboratories. Yang pertama, berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk R&D. Dan yang kedua, bagaimana cara mengalokasikan sumber daya di antara berbagai proyek yang ada. Dan yang ketiga, bagaimana cara memastikan agar sumber daya yang ada dalam perusahaan ini bisa berjalan secara efektif. Dari 3 masalah tersebut, ada satu masalah yang cukup penting, di mana ini dikhawatirkan oleh wakil direktur senior dalam perusahaan Alkon Laboratories, yaitu permasalahan yang ketiga terkait memastikan sumber daya yang ada dalam perusahaan itu bisa berjalan secara efektif. Kenapa itu dikhawatirkan? Karena perusahaan Alkon Laboratories ini tentunya ingin maju secara pesat dan kinerjanya bisa bagus atau efektif. Nah, cuma mereka masih kebingungan untuk bagaimana memastikan agar karyawannya ini bisa bekerja atau berjob sesuai dengan apa yang ditugaskan, dan itu bisa berjalan secara efektif. Dan jika perusahaan tidak mengukur produktivitas atau efektivitas dari perusahaan, maka ini akan mempersulit laju perusahaan atau perkembangan perusahaan, dan juga akan menghambat dari kinerja sistem manajerial yang ada dalam perusahaan Alkon Laboratories. Nah, untuk solusi dari studi kasus kali ini, yang pertama yaitu untuk kemajuan perusahaan agar bisa terus jaya, para dokter harus melakukan analisis faktor apa yang bisa meningkatkan produktivitas obat yang dihasilkan oleh perusahaan, sehingga para peneliti dapat menghasilkan obat yang bisa dikatakan berhasil dan bisa menghasilkan pendapatan yang bagus bagi perusahaan. Yang kedua, pengendalian budaya dan personal dalam perusahaan. Nah, ini harus benar-benar dilakukan penilaian apakah sudah efektif atau belum, apakah sudah sesuai sistem yang ada atau belum. Pengendalian budaya yang dilakukan perusahaan Alkon Laboratories ini menginginkan perusahaan bisa maju dengan pesat dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal, sehingga pengendalian personal ada para peneliti di perusahaan Alkon Laboratories untuk lebih berhati-hati memperhatikan atau memperlakukan para karyawannya agar para karyawan ini bisa menuangkan idenya dengan maksimal untuk pengembangan obat atau produksi mereka, sehingga dalam perusahaan Alkon Laboratories ini bisa lebih maju dan tentunya sistem yang ada di dalamnya bisa berjalan sesuai dengan harapan yang diterapkan oleh manajer. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang paham atau kurang dari materi kami yang kami sampaikan, bisa ditanyakan
Dan kami mohon maaf apabila ada kata-kata atau cara kami menyampaikan materinya kurang baik. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.